Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD, NIM 1931041169. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas kuliah itu dari mata kuliah metodologi penelitian tentang materi populasi dan sampel. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk kepada materi yang pertama. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian populasi. Menurut Sugiono 2001-55 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Selanjutnya, menurut Margono 2004-118, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita yang tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jikalau setiap manusia memberi suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Adapun pengertian dari populasi yaitu adalah keseluruhan subjek penelitian, itu dari Arikunto 2002-108. Baik, yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung, hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan menjadi guru. Itulah populasi yang seperti ini juga sering disebut dengan populasi parameter. Selanjutnya, selain itu, menurut Margono 2004-119, populasi dapat dibedakan ke dalam hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, populasi teoretis atau theoretical population, yaitu jumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas. Maka ditetapkan terdiri dari guru berumus 25 tahun sampai 40 tahun yang program dari S1, jalur skripsi dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dinyatakan dengan sampel. Baik, selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Arikunto 2002-109, Purkhan 2004-193. Pendapat yang senada pun
dikemukakan oleh Sugiono 2001-56. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, Margono 2004-121 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi atau Margono 2004-121 menyatakan bahwa sampel adalah sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sehingga akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja. Dan yang kedua, peneliti bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya yang dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi, Margiono 2004-121 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu 1. Ukuran populasi. Dalam populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, yang pada dasarnya bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Apabila semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek tersebut yang kita teliti itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Selanjutnya, yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini harus lebih tepat. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak peneliti yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Adapun contoh misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak memungkinkan mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya, karena peneliti itu harus dilakukan. Dan yang keenam, yaitu masalah ekonomis. Pernyataan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah kita keluarkan? Jika tidak, mengapa kita harus melakukan sebuah penelitian? Dengan kata lain seperti ini, peneliti sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis
daripada penelitian populasi. Selanjutnya, adapun beberapa teknik dalam materi ini. Yang pertama yaitu teknik sampling. Baiklah, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, yaitu Sugiono 2001-56, Margono 2004-125 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data yang sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Baik, selanjutnya, adapun teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Adapun probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area sampling atau sampling menurut daerah. Non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan sampling snowball sampling. Yang pertama, probability sampling. Sugiono 2001-57 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik sampel ini meliputi bagian A, simple random sampling. Menurut Sugiono 2001-57 dinyatakan bahwa simple atau sederhana karena cara pengambilan sampel pada anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono 2004-126 menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. B, proportionate stratified random sampling. Margono 2004-126 menyatakan bahwa stratified random sampling biasanya digunakan untuk pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Selanjutnya, bagian C, disproportionate stratified random sampling. Sugiono 2001-59 menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dan bagian D, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Margono 2004-127, teknik ini digunakan bila nama populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau sebagainya. Mungkin itulah materi tentang populasi dan sampel yang sempat saya bawakan pada pertemuan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.